Sebelum manusia punya bentuk, ada perjalanan hening yang tidak disadari siapapun. Al-Quran menggambarkan proses ini sebagai susunan tahap demi tahap, seakan kehidupan dirajut dari sesuatu yang terlalu kecil untuk dilihat. Para mufasir menyebutnya momen ketika manusia diatur menuju wujudnya. Fase yang hanya terjadi sekali dalam sejarah setiap manusia. Di dalam hadis sahih, ada penjelasan lembut tentang sebuah ritme 40 hari. Rasulullah menggambarkan bahwa manusia melewati 3 fase awal. 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari berikutnya sebagai alaqah, dan 40 hari sesudahnya menjadi mudghah. Bukan rincian biologis, tapi gambaran bahwa penciptaan itu bertahap, rapi, dan penuh rahasia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hadis ini menekankan ritme waktu yang disusun dengan hikmah. Bukan angka matematis untuk diukur, tapi pola yang menunjukkan bahwa manusia dibentuk dengan ketelitian yang konsekuen. Sains modern mencatat hal serupa, sebuah fase misterius yang hanya berlangsung beberapa hari, tetapi menentukan arah seluruh tubuh. Di titik ini, muncul pertanyaan yang membuat setiap orang bertanya-tanya. Kapan sebenarnya kehidupan mulai mengenali dirinya? Yang sering kita lupakan, perjalanan itu dimulai jauh sebelum detak pertama terdengar. Sains menyebutnya proses biologis. Wahyu menyebutnya tanda-tanda. Dan di antara keduanya tersembunyi kisah paling sunyi tentang asalmu. Kisah tentang bagaimana manusia muncul dari sesuatu yang bahkan cahaya pun sulit menemukannya. Hidupmu dimulai dari sesuatu yang bahkan mikroskop pun hampir tak bisa menampilkannya. Dari pertemuan 2 sel benih dan sel telur, lalu terbentuklah DNA baru. Unik, tidak ada duanya sejak manusia pertama. Pada detik keduanya bersatu, terjadi percikan energi. Ini nyata, terekam dalam penelitian biologi. Letupan cahaya ketika sel benih berhasil menembus sel telur, seakan hidup memberi tanda, aku mulai ada. Al-Quran menyinggung asal ini dengan lembut. Dia menciptakan manusia dari setetes air. Ayat ini bukan teguran, tapi pengingat halus bahwa manusia yang berasal dari sesuatu yang sederhana sering lupa bahwa keajaiban terbesarnya muncul dari kesederhanaan itu. Zigot itu mulai membelah, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, lalu ratusan. Dalam keheningan itu, ribuan instruksi bekerja tanpa berhenti. Sains menyebut tahap morula dan blastula. Wahyu menyebutnya alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu kami jadikan air itu alaqah. Sebelum kau bisa berdiri di bumi, kau pernah bergantung pada dinding rahim seperti akar kecil yang mencari tempat hidup. Dari alaqah lahirlah fase mudghah, segumpal daging kecil seakan dikunyah. Sains menyebut ini sebagai organogenesis. Jantung mulai berdetak, otak pertama kali menyala. Al-Quran mengisahkan tahap itu.
Lalu kami jadikan alaqah itu mudghah, lalu tulang belulang. Lalu kami bungkus tulang itu dengan daging. Bagi sains, ini urutan biologis. Bagi wahyu, ini tanda ketelitian penciptaan. Dan disinilah dua bahasa dunia bertemu. Satu menjelaskan bagaimana, satu lagi mengingatkan untuk apa. Di fase 40 hari ketiga, hadis melanjutkan ritmenya. Setelah nutfah, alaqah, dan mudghah masing-masing melewati periodenya, barulah malaikat diutus. Pada saat inilah ruh ditiupkan dan takdir awal ditulis. Narasinya tenang, tetapi bobotnya mengguncang hati. Diutuslah malaikat, meniupkan ruh, dan diperintahkan menulis 4 hal. Sains mencatat bahwa sekitar minggu ke-16, listrik pertama kali berdenyut di otak janin. Ada kesadaran awal yang muncul, fetal sentience. Namun laboratorium manapun berhenti di titik ini. Mereka hanya mampu mengatakan ada sinyal. Wahyu menjelaskan bahwa ruh adalah urusan yang berada di luar jangkauan pengukuran. Ruh itu urusan Tuhanku. Sains bisa mengukur listrik otakmu, tapi tidak ada satupun alat yang bisa mengukur ruhmu. Sejak itu, janin bukan lagi kumpulan sel. Ia membawa awal dari perjalanan jiwa. Sains menyebut memori prenatal, jejak halus yang mempengaruhi emosi setelah lahir. Islam memandangnya bagian dari takdir yang ditulis sejak ruh ditiupkan. Tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur bumi, karbon, oksigen, besi, dan kalsium. Unsur yang sama dengan tanah tempat kita berpijak, dan bahkan berasal dari bintang yang meledak di langit purba. Al-Quran mengingatkan, Dia menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari setetes air. Lalu sistem sensorik mulai bekerja. Janin mendengar detak jantung ibunya, aliran darah, gema samar suara manusia. Mungkin dari sini manusia pertama kali belajar apa itu kasih sayang. Dialah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu lahirlah manusia. Tangisan pertamanya bukan sekedar refleks paru-paru, tapi pengumuman keberadaan. Saya ada di hadapan dunia. Makhluk kecil ini memulai perjalanan panjang menuju makna. Hai manusia, apa yang memperdayakanmu dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Saat manusia tumbuh, miliaran neuron bekerja. 37 triliun sel saling berkoordinasi. Sains mempelajari otak. Islam mengajarkan menjaga hati. Keduanya tidak bertentangan. Satu membaca dunia luar, satu membaca dunia dalam. Sains berhenti di materi. Wahyu melampaui batas materi. Satu menjelaskan bagaimana, yang lain menjelaskan mengapa. Pertanyaan itu berbeda, tapi tujuannya satu: kebenaran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan bentuk terbaik itu bukan hanya fisik, tapi potensi moral dan spiritual yang harus dijaga.
Perjalanan hidup manusia berawal di ruang gelap bernama rahim, sunyi, rapi, dan penuh kasih. Lalu pelan-pelan kita tumbuh, belajar, lalu lupa bahwa dulu kita pernah tak berdaya. Jika ada yang perlu direnungkan dari perjalanan ini, mungkin bukan bagaimana kita diciptakan, tapi mengapa. Sains menjelaskan proses, wahyu menjelaskan tujuan, dan manusia belajar menyadari dirinya. Tubuh manusia yang hari ini bisa berjalan, menata hidup, dan merancang masa depan sebenarnya hanyalah tanah yang dipinjamkan nyawa. Tanah itu naik derajat, diberi akal dan diberi rasa. Lalu setelah semua keputusan, semua luka, semua tawa, ia pulang ke tempat asalnya. Pada akhirnya, manusia bukan sekedar kembali ke tanah. Manusia kembali ke asal di mana ia pertama kali disusun.